Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu dapat berjumpa kembali dengan anak-anakku yang Ibu banggakan. Anak-anakku yang soleh dan soleha tetap jaga kesehatan karena sakit itu tidak nyaman. Ya, kemarin Ibu beberapa hari mengalami sakit ya. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah lebih baik. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS, materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa pembuka pikiran dan hati. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa alimna mimma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi anak-anak, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu sangat bervariasi, sangat bermacam-macam, seperti kebutuhan makanan, pakaian, rumah, alat elektronik, dan liburan. Nah, anak-anakku, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis atau golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita supaya lebih jelas, penggolongan sumber daya alam ada dua ya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali, yaitu dengan melalui melestarikan, ya, melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, usaha pelestarian dilakukan dengan sistem tebang pilih, reboisasi. Nah, itu untuk melestarikan tumbuhan, membuat penangkaran. Ini untuk melestarikan hewan. Hutan lindung untuk melestarikan tumbuhan juga. Nah, cagar alam juga sama untuk melindungi tumbuh-tumbuhan supaya manusia tidak sembarangan menebang pohon. Dan suaka marga satwa, yaitu usaha melestarikan hewan-hewan ya supaya tidak punah dan anak cucu kita nanti bisa menikmati hewan-hewan yang ada di alam. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kelompok sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup atau benda mati. Contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nah, usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan air, melakukan penghijauan. Jadi kalau ada tanah yang kosong,
atau lahan kosong bisa kita menanam, tumbuhan, bisa tanaman sayuran atau tanaman hias. Atau kalau yang tidak memiliki lahan, bisa menanamnya di dalam pot ya, melakukan penghijauannya. Bisa tanaman obat-obatan, bisa tanaman hias seperti bunga atau lainnya. Nah, serta tidak membuang limbah. Limbah itu adalah kotoran atau sampah ke tanah maupun ke saluran air. Ya, misalnya limbah industri itu adalah zat kimia, tidak boleh dibuang sembarangan ke tanah maupun ke saluran air karena bisa merusak kehidupan makhluk hidup yang lain. Nanti tanahnya jadi tidak subur. Kalau di air mungkin ada hewan-hewan yang di dalam air, ikan atau lainnya akan, musnah. Itu ya cara melestarikan, sumber daya alam non hayati. Yang kedua, golongan atau jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, minyak bumi itu bensin, minyak tanah, ya. Gas alam itu gas yang suka dipakai, ibu kita untuk memasak, nah itu gas. Dan batu bara juga bisa dimanfaatkan untuk, bahan bakar kereta api. Nah, sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Emas dan perak biasanya, dibuat untuk perhiasan, timah dibuat untuk alat rumah tangga ya, seng bisa digunakan untuk atap, nah besi digunakan untuk pagar dan lain-lain. Nah, sumber daya alam mineral non logam contohnya belerang. Belerang itu seperti batu ya, tapi dia bisa dimanfaatkan, untuk membuat kosmetika atau untuk membuat salep, salep kulit ya. Nah, batu kapur juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan jalan. Granit, batu granit ini digunakan untuk membuat lantai. Asbes digunakan untuk atap rumah. Marmer juga bisa digunakan untuk, lantai atau, alat rumah tangga lain. Dan pasir kuarsa. Nah, karena sifat, benda tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Sikap menghemat penggunaan sumber daya alam adalah memanfaatkannya dengan bijaksana, tidak menghambur-hamburkan, tapi digunakan untuk yang benar-benar sangat penting. Nah, contoh jenis, benda lain yang bermanfaat, misalnya besi tua. Besi tua itu, kalau sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan lagi dengan diolah, bisa menjadi pagar atau kursi. Jadi kalau ada besi tua dikumpulkan, jangan dibuang begitu saja, nanti, habis oleh karatan ya. Tapi kalau diolah, bisa menjadi benda lain yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, demikianlah materi IPS pada hari ini. Nah, berikutnya adalah latihan soal kuis. Ada 2 model soal. Yang pertama,
Soal yang pertama, anak-anak memberi tanda checklist untuk pernyataan yang benar atau tanda silang untuk pernyataan yang salah pada kotak yang telah disediakan, ya. Anak-anak bisa menulis ulang atau bisa memfotokopi, kuis ini, kemudian ditempel di buku, latihan IPS. Anak-anak tinggal memberikan tanda checklist atau silang sesuai dengan pernyataannya. Nah, yang kedua, soal yang kedua, anak-anak, menuliskan jenis sumber daya alam sesuai dengan gambar. Nah, menulisnya di tempat yang telah disediakan ya. Ini contoh, ini adalah gambar air. Nah, air ini termasuk sumber daya alam non hayati. Nah, nanti anak-anak bisa lihat ini gambar apa? Iya, batu. Nah, batu itu termasuk sumber daya alam apa? Nah, ini hewan sapi, termasuk sumber daya alam apa? Yang ini emas, emas batangan, ini biji kopi, dan ini belerang. Nah, silahkan anak-anak baca materinya supaya mengerjakan kuis ini bisa dengan benar. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan happy selalu. Ya, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.